Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, alhamdulillahil ghafaris sattar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, fi awwali lailati ramadana yaqulu Allah ta'ala, Man dhal ladzi yuhibbunahu fanuhibbuhu wa man dhal ladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man dhal ladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati ramadana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita berbagai macam karunia. Salah satunya ialah Allah masih memberi kesempatan kepada kita, yaitu dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka kita anggap bahwa Ramadan ini adalah seakan-akan Ramadan yang terakhir. Maka kalau kita menganggap Ramadan ini adalah seakan-akan Ramadan yang terakhir, maka ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah ini senantiasa menggebu-gebu dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat bernada salam yang tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlak beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad itu memiliki akhlak yang sangat agung. Kalau kita melihat seluruh manusia yang ada di dunia ini, tidak ada sebanding dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat di saat ditinggal oleh Nabi Muhammad saling bertanya dan saling duduk dalam keadaan bersama-sama. Wa qala siddiqihi, telah berkata oleh seorang sahabat kepada temannya, Sifli na'imal jannah, wahai sahabatku, gambarkanlah bagaimana keindahan surga itu. Maka sahabat pun menjawab, faqala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabakiya. Maka dijawab oleh sahabat bahwa di dalam surga itu ada Rasulullah. Fabakiya, lalu menangislah dua sahabat tersebut karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah merindukan sahabatnya yang hidup bersama Rasulullah, bermuajahah langsung dengan Rasulullah.
mencari ilmu langsung kepada Rasulullah. Di setiap lisan hal Rasulullah dijadikan sebagai pedoman dalam hidup para sahabat. Tapi yang dirindukan oleh Rasulullah, yang sangat-sangat dirindukan oleh Rasulullah, yaitu hambanya yang beriman kepada Rasulullah tanpa melihat Rasulullah, tanpa duduk bersama Rasulullah, tanpa bermuajah langsung untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah, tapi mereka sangat merindukan Rasulullah. Itulah yang sangat dirindukan hamba umat Nabi Muhammad akhir zaman. Itulah yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu memperbanyaklah untuk berselawat kepada Rasulullah, sebagaimana Rasul mengatakan, man ahabbani kana ma'a fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak di hari kiamat. Kemudian ta'zim wa takrim bil khusus khasah kepada seluruh sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang ke-7. Maka alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang bersifat ibadah dan ubudiyah kepada Allah, yaitu di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira, bahagia, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Bahagia saja kita masuk dibebaskan daripada api neraka, apalagi kita beramal dan berubudiyah di dalam bulan suci Ramadan. Lebih-lebih lagi kita mendapatkan itqum minan nar, terlepas dan terbebas daripada api neraka, yang langsung beramal dan berubudiyah di dalam bulan suci Ramadan. Maka keistimewaan bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Salah satunya wa yudha'ifu lahu, Allah gandakan di setiap amal ibadah kita. Setiap amal ibadah digandakan. Kalau kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan, 1 rakaat kita beribadah 1000 rakaat bandingan 1000 rakaat di bulan yang lain. Maka itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa, beliau berkalam dengan Allah. Wa kalamallahu Musa taklima. Ya Allah, ya Rabb, siapa umat yang engkau berikan keistimewaan padanya? Siapa itu ya Rabb? So umatnya ya Allah yang memberi keistimewaan. Dia umur singkat tapi amal ibadah berlipat ganda. Wahai Musa alaihissalam, itu umat Muhammad, bukan umatmu. Kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi umat Nabi Muhammad, supaya setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Zaman dahulu, pada masa Nabi Adam, masa Nabi Musa, masa Nabi-Nabi dahulu, 1 kali kita beribadah kepada Allah, amsalihah, 1 kali Allah balas. Sedangkan umat Muhammad disebut di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan 1 kebajikan, maka Allah akan membalas 10 kebajikan. Itu di luar Ramadan. Jika di dalam Ramadan, dibalas oleh Allah 700 gandaan. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang melakukan amal kejelekan di bulan suci Ramadan ataupun di luarnya, satu amal kejelekan, maka Allah membalas 1 amal kejelekan pula. Amsalihah, semisalnya. Itulah rahmat Allah. 1 kebajikan dibalas oleh Allah 10 kebajikan di luar Ramadan. Sedangkan 1 kejahatan yang kita lakukan, 1 kejahatan pula yang Allah balas. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Seandainya 1 kejahatan banding 10 kejahatan yang Allah balas, sungguh sangat susah kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Syarah Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
yang bernama kitab tersebut Fathul Bari, memiliki 15 juzuk. Maka di saat disebutkan di dalam kitab Siyam, di dalam tersebut wa dzakara sufiyah, ulama sufi menyebutkan bahwa asal muasal diwajibkan, disyariatkan oleh Allah ibadah puasa pada umat Muhammad bukan hal yang baru, bukan terkhusus kepada umat Nabi Muhammad, melainkan ibadah puasa yang sudah terlebih dahulu dilakukan dan dilaksanakan oleh umat-umat Nabi yang dahulu. Maka asal muasalnya berawal daripada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Di saat Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan, memakan buah khuldi, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk turun dari surga. Di saat Nabi Adam turun dari surga, maka tersangkutlah di dalam tenggorokan Nabi Adam, yaitu buah khuldi. Tersangkut buah khuldi di dalam tenggorokan Nabi Adam selama 30 hari. 30 hari. Selama 30 hari tersebut Nabi Adam dalam keadaan menahan, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kemudian setelah 30 hari tersebut, lalu baru yatubullah, baru Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah ampuni Nabi Adam alaihissalam, di saat 30 hari, disitulah Allah wajibkan, Allah syariatkan ibadah puasa tersebut kepada zuriat Nabi Adam alaihissalam hingga turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal muasal disyariatkan ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fi awwali wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali lailati Ramadan. Rasul mengatakan pada awal-awal Ramadan, yaqulullahu ta'ala, berfirman oleh Allah, man dzalladzi yuhibbunahu fanuhibbuhu. Allah mengatakan, barang siapa yang mencintaiku, maka aku pun akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Barang siapa yang mencariku, aku pun akan mencarinya. Wa man dzalladzi yastaghfirunahu fanaghfiru lahu bihurmati Ramadana. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka pun aku akan mengampuninya bihurmati Ramadana, dengan sebab menghormati bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, pemimpin segala bulan. Maka mari kita mencari Allah, mari kita mencintai Allah, dan mari kita memohon ampun kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang telah disediakan, surga yang begitu luas di antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, kami sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hakikat ataupun esensi daripada ibadah puasa ialah mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu, solusi untuk mengontrol hawa nafsu kita ialah hanya dengan berpuasa. Maka di daerah-daerah besar itu ada melaksanakan ibadah suluk. Suluk. Kemudian di dalamnya ada tawajuh, ada rabitah maut, kemudian ada ibadah puasa. Kemudian di dalam suluk tersebut senantiasa berzikir, lisanan dzakiran wa qalban, lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Maka dengan itulah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba katanya untuk tak pakai aktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanah kulluha Ramadana." Jikalau umatku mengetahui kebaikan apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, sungguh mereka meminta semua
bulan semua tahun itu menjadi bulan Ramadan. Talake ba Allah Taala seandainya menyudah depa di dalam bulan Ramadan tersebut terkumpulnya segala kebaikan, terkumpulnya segala ibadah yang digandakan, maka talake ba Allah, ya Allah ada jed mandum tonnya adalah bulan suci Ramadan. Itulah permintaan dan ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ucapan Rasulullah kita ragukan, maka Allah yakinkan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahai, wa ma yantiqu 'anil hawa, dianya Muhammad itu tidak mengatakan sesuatu itu mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyu terbagi dua, ada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang terkumpul menjadi 30 juz yang kesempurnaannya genap 22 tahun 2 bulan 22 hari yang diturunkan bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyu yang selanjutnya yaitu berupa hadis Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat, artinya ciri-ciri kepribadian Nabi, itulah dinamakan dengan hadis. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pakai karunia yang diberikan oleh Allah yaitu bulan suci Ramadan pada tahun ini untuk menggemarkan diri kita, untuk kuatkan azimah kita membaca Al-Quran. Maka kita tarbiyahkan, kita jadikan jasad kita dan rohani kita sebagai mendidik hawa nafsu kita, yaitu dengan berpuasa dan membaca Al-Quran. Wa talil Quran. Maka sebagian ulama salafus saleh, salah satunya Imam Syafi'i. Jadi di dalam suatu riwayat Imam Syafi'i membuat aktivitas di bulan suci Ramadan hanya semata-mata fokus membaca Al-Quran. Maka dalam satu riwayat Imam Syafi'i selama bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Kita buat perbandingan dengan kita. Jangankan 1 kali, 1 juz saja mungkin berat untuk kita membaca ayat suci Al-Quran. Maka sesuai dengan kaidah usul fiqh mengatakan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak mampu dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Karena mampu dapatkan 60 kali khatam, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Intinya minimal harus kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, minimal 1 kali khatam Al-Quran. Maka kita fokus, bergegas sebagaimana Rasulullah bergegas pada 10 akhir Ramadan untuk beriktikaf di masjid, memakmurkan masjid. Maka intinya kesimpulannya ialah mari kita azamkan, tekad bulatkan untuk kita fokus membaca Al-Quran. Basahi bibir kita dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Maka orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, Allah silaukan nur cahaya Allah di mukanya. Bercahaya wajah orang-orang yang membaca Al-Quran. Bercahaya giginya orang-orang yang lisanan dzakiran, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Maka bulannya ke bulan keistimewaan bagi kita. Belum tentu bulan ke depan kita perdapatkan bulan suci Ramadan, maka mari kita gemarkan membawa Al-Quran dan membaca Al-Quran, fokus untuk bisa mengkhatam Al-Quran.